Welcome back to my channel ya. Balik lagi di channelku Roni Hartono Putra. Kali ini kita akan bahas beberapa panel yang udah scam. Ya, saya bilang bahwa Ponzi itu sangat berbahaya, guys. Saya bilang bahwa Ponzi itu berbahaya. Kenapa berbahaya? Ya, kalian jangan terlalu berharap lah di Ponzi misalnya bisa umur panjang tuh, jangan terlalu berharap gitu. Mungkin ada beberapa Ponzi yang memang umurnya panjang. Misalnya saya beri contoh Jomingo. Jomingo umurnya panjang bang, panjang 1 tahun. Terus FEC sampai sekarang masih berdiri. Panjang bang, iya panjang. Tapi kalian juga harus lihat strateginya, storynya, historisnya. Terus pengalaman orang-orang, kalian juga harus simpulkan bahwa Ponzi ini, ya memang Ponzi ini lahan kotor ya. Di sini Benport udah scam, Oscar juga sudah scam. Kemarin Amazongos juga udah scam. Kenapa hal itu bisa scam? Ya memang sudah waktunya teman-teman. Saya bilang kenapa kok bisa scam? Ya memang sudah waktunya mereka scam. Di Ponzi, kalau misalnya ada panel baru rilis, kalian tuh bisa lihat 1 minggu atau 2 minggu pertama. Biasanya kalau Ponzi-nya itu Ponzi mingguan, 1 minggu, 2 minggu, nggak sampai 2 minggu lah, itu udah scam. Ada yang Ponzi bulanan. Ponzi bulanan itu mirip apa bang? Mirip Oscar, mirip Shooter, mirip Bandboard, itu Ponzi bulanan. Ada juga Ponzi yang memang tahunan. Tahunannya mirip apa? Mirip FEC dan mirip Jomingo. Ada yang Ponzi 6 bulanan. 6 bulannya mirip mirip apa? Mirip Shooter, mirip Mediza. Ya mirip-mirip kayak gitulah. Kenapa saya bilang hal itu bisa sangat terjadi? Ya namanya Ponzi. Ponzi itu apa sih bang? Ponzi itu kayak kita investasi tapi investasi bodong. Tapi sekarang di zamannya lebih digital. Ya, saya ini beneran serius. Kalau kalian tidak percaya ya sudah. Saya tidak mempermasalahkan itu. Kalau kalian tetap main Ponzi ya terserah. Main judi ya terserah. Karena itu tidak ada larangan gitu. Anda main Ponzi itu uang Anda, itu hak Anda. Kalau Anda rugi ya itu hak Anda, jadi pelajaran Anda. Maka saya bilang bahwa main Ponzi ini untung-untungan 50-50. 50% kalau misalnya Ponzi ini bisa bertahan lama mirip FEC. Udah banyak orang yang narik puluhan juta di FEC. Tapi yang sekarang baru nyebur di FEC belum tentu bisa narik sebanyak mereka. Bisa aja kan. Ponzi itu hampir mirip-mirip kok. Tergantung Ponzi itu bisa bertahan berapa lama. Bisa sampai tahunan. Asal nggak kedetek sama influencer aja. Kalau kedetek influencer kayak beberapa youtuber terus gini, terus kedetek sama OJK, kedetek sama Kementerian Perdagangan, Kementerian Kominfo, hancur sudah itu Ponzi. Itu pasti sudah diserang sana sini. Tapi Ponzi itu bisa tetap berdiri bang. Iya tetap bisa berdiri karena mereka punya orang, mereka punya dana, mereka punya uang buat bisa memutarkan uang itu. Ponzi itu tetap bisa berdiri. Misalnya contoh FEC itu kan udah diserang banyak orang, tapi mereka tetap bisa berdiri bang, tetap ada yang lancar, tetap ada yang lancar. Iya beberapa yang lancar, tapi beberapa yang memang ada halangan, terutama untuk akun-akun yang tidak menjalankan pesanan. Itu udah pasti nggak bisa withdraw, itu sudah pasti, itu udah susah gitu loh. Ditambah lagi dulu waktu awal-awal FEC ya, itu ada beberapa manajer ya, ada orang berani depo 5 juta, manajernya kabur. Terus dibilang manajer ini udah kabur gini padahal mereka satu komplotan. Ya seperti itu. Namanya Ponzi, tetap seperti itu. Ya terserah kalian mau lanjutkan ya terserah, kalian mau Ponzi ya terserah. Itu kan hak Anda. Saya di sini tidak pernah melarang orang main Ponzi. Kenapa? Ya karena memang itu hak Anda kan. Ngapain saya larang? Itu udah hak milik Anda, kalau itu kan Anda bertanggung jawab penuh terhadap uang yang Anda terima. Anda main FVC bagus, Anda untung misalnya 1 juta, untungnya 1 juta per minggu bagus, is a good. Anda misalnya untung, misalnya ada yang sehari 3 juta di FVC bagus, is a good. Problematikanya sangat bagus hal itu. Tapi yang jelas bahwa Ponzi itu ada masa waktunya. Kita nggak bisa mendikte Ponzi itu, wah semoga ini bisa bertahan lama. Nggak bisa seperti itu. Karena Anda bukan pemilik Ponzi-nya. Yang bisa menentukan Ponzi ini scam atau enggak itu ya developernya, pemilik Ponzi-nya, pembuat websitenya.
Mirip Billboard inilah. Billboard ini udah scam. Ini seusia dengan Shooter dari 23 April kalau nggak salah, kalau nggak 23 Maret atau berapa, pokoknya sekitar tanggal segitu, itu udah scam. Apa yang bisa membuat itu scam, Bang? Ya karena memang perputaran uangnya terlalu cepat. Perputarannya cepat, nggak ada uang masuk. Mereka Ponzi bingung, developernya bingung, pakai uang mana lagi. Sedangkan mereka juga menginginkan profit, keuntungan. Ya mirip kayak gitulah. Itu juga sudah scam. Oscar juga sama, udah scam. Oscar ini pasti akan muter terus sampai nggak ada habisnya. Memuat dan memuat. Kenapa Oscar bisa scam? Ya karena panel ini dari looknya aja udah kelihatan nggak terlalu bagus gitu loh. Ya kalau misalnya kalian main di Oscar ya udah scam bang, gini. Ya memang itu resiko Ponzi. Iya kan? Makanya saya bilang Ponzi itu berbahaya bagi orang yang tidak berpengalaman. Seperti kalian misalnya, orang baru di Ponzi, ditawarin satu platform, dijanjiin profit kayak gini, bang ini 10 hari balik modal, tapi setelah masuk belum tentu 10 hari itu aplikasi tetap jalan. Bang ini 1 bulan udah balik modal gini, belum tentu aplikasi itu tetap jalan. Makanya saya bilang Ponzi ini kalau kalian belum pernah berpengalaman di Ponzi, kalah, rungkat kalian. Karena memang seperti itu sistemnya Ponzi. Ya mungkin ada orang yang mungkin orang ya apa ya lebih santai gitu mengalami sebuah kekalahan itu gini. Ya karena memang mereka sudah terbiasa, mereka udah paham resikonya, mereka udah paham apa yang akan terjadi ke depannya. Tapi ada beberapa orang memang sudah nggak terima dengan hal ini. Misalnya ada yang main di Amazongos 3-5 juta atau sampai 6 juta sampai 10 juta main di Amazongos. Itu kan hal bodoh gitu loh. Terus ada orang yang mendewa-dewakan satu platform kayak dulu contoh Jomingo didewa-dewakan atau Medisa didewa-dewakan. Kita udah bilang Medisa ini benar lagi scam. Jomingo ini benar lagi scam. Ternyata tetap aja orang tetap ngeyel, oh enggak kok. Ya sudah. Tinggal nunggu aja, nunggu waktu aja. Ternyata boom, scam. Ketika scam, para korban nggak terima. Kenapa ini bisa scam ini? Kenapa ini bisa scam? Melapor ke polisi. Polisi pun juga nggak tahu karena mereka kan sistemnya Ponzi. Mereka meskipun mereka melacak atau Ponzi, itu websitenya kan dari luar. Itu websitenya biasa dari kalau nggak dari Cina, dari Singapura, kalau nggak dari India. Website dari Ponzi itu biasanya kayak gitu. Belum tentu juga kita bisa lacak itu. Makanya saya bilang Ponzi ini hal-hal yang ya intinya kalau kalian main Ponzi itu hal yang sangat sensitif gitu loh. Belum tentu kalian bisa balik modal dan lain sebagainya. Nggak ada jaminan kalian bisa balik modal di Ponzi. Sekarang udah mulai paham ya Ponzi itu gimana cara mainnya. Ya ini saya fair-fairan aja sih teman-teman. Saya jujur ya, ketika Ponzi ini udah mulai booming, mereka tetap akan cari korban. Setelah rungkat udah kita pemain paling ya Ponzi ini terus kan, usernya tinggal mereka ganti nomor gampang, udah selesai itu masalah. Mereka bikin platform Ponzi lagi, sebarin lagi ke komunitas pecinta Ponzi atau pecinta garapan, sebarin, dikasih tempo 1 minggu 2 minggu, uangnya terkumpul, mereka tinggal matikan semuanya. Gampang kan main Ponzi itu gampang. Permasalahannya di Indonesia masih banyak orang yang literasi keuangannya itu rendah gitu. Literasi keuangannya di Indonesia ini rendah. Kenapa saya bilang kayak gitu? Ya kita tidak diajari cara investasi yang benar, kita tidak diajari cara berbisnis yang benar di suatu platform.
Di sini ada yang paham saham nggak ada kan. Di sini ada yang paham kripto nggak, paham NFT nggak. Semuanya tergantung sama tren. Ya itu kesalahan kalian. Kenapa kalian bodoh gitu? Kalian bodoh, kalian nggak akan dikasih tahu. Kalau misalnya kalian miskin juga, kalian juga nggak akan ditolong. Tidak ada yang peduli pada diri kalian kecuali diri kalian sendiri. Ini kenyataan, ini harus kalian terima gitu loh. Saya bilang bahwa ini memang suatu hal yang istilahnya sangat menyakitkan yang apa yang saya omongkan, tapi memang ini kenyataan. Main di Ponzi itu hal-hal yang sangat tidak apa ya, sangat-sangat menguras emosi gitu loh. Bermain layaknya seperti bermain judi. Kalau judi otomatis kalian tahu kan, misalnya paling judi kalian peluang menang 10% kan. Dari 9 kali spin mungkin 1 kali menang. Misalnya kita ambil contoh skater lah ya, adalah platform judi yang lainnya lah, atau judi bola. Kan judi bola juga kayak gitu. Peluangnya 50%. Bisa aja kalian kalah kali itu judinya misalnya cuma sampai 90 menit dan ternyata hasilnya imbang. Parli. Semuanya itu ya tergantung pada kalian, pada kemampuan kalian untuk mengelola satu hal. Ya saya berbicara jujur-jujuran aja gitu loh. Ya namanya Ponzi ya Ponzi. Ya kalian harus terima. Ponzi kan ya kalau misalnya kalian beruntung, kalian dapat uang banyak. Kalau misalnya kalian nggak beruntung, kalian kehilangan uang. Itu aja. Terus di sini juga ada beberapa platform yang sudah resmi scam juga. Ini Mediza, E3 Charity, Hasder, Next Power, Solar Energy, CryptoBit, Mobikeko, Vestas, SSN Orchard, GSA Winder Energy, Share from Edward Joneses, Amazongos, Benbot sama Oscar. Itu udah scam lah ya. Udah scam. Kenapa saya bilang kayak gini? Ya, kalian juga harus berpikir bahwa ke depannya yang mengelola uang itu ke kalian gitu. Kalau misalnya cari sampingan, jangan cari yang modal. Kalian bingung ya, kaget ya saya bilang kayak gini. Ya meskipun saya pemain Ponzi ya saya juga apa ya, sudah biasa gitu loh, melihat orang nangis sudah biasa. Saya juga bukan orang yang ya, bukan orang baik guys. Ya kalau kalian main Ponzi ya otomatis uang kalian bisa hilang kapanpun. Lalu kita udah tahu Ponzi ini apa ya, lingkaran setan gitu. Kalau kalian masuk ke lingkaran itu nggak bisa keluar, saya jamin itu. Karena kalian akan dipermainkan emosinya di situ. Mungkin kalian misalnya ikut 10 platform, mungkin yang berhasil 3, kalian akan bangga, tapi yang kegagalan itu akan kalian lupakan. Kayak gitu. Memang dimainkan emosinya. Ponzi itu memberikan harapan. Dan harapan itu kadang-kadang memang mereka jatuhkan untuk menurunkan ekspektasi kalian. Memang seperti itu Ponzi itu. Ya terserah kalian, kalau misalnya tetap mau main ya silahkan gitu. Saya juga gak merasa terbebani gitu loh. Ngapain hal itu tetap saya bebankan? Enggak juga. Itu tetap pada diri kalian masing-masing. Toh yang memilih main Ponzi juga kalian. Kalian terlalu percaya pada orang ya itu juga kalian. Misalnya kalian rugi di Ponzi 1 juta atau 3 juta, yaitu harga yang pantas buat kalian membuat apa ya, buat pelajaran aja. Wah ternyata dunia ini memang keras ya, memang gitu loh. Gak ada yang peduli dengan loss Anda, tapi ketika Anda untung orang pada ngikut, tapi ketika Anda rugi tidak ada orang yang peduli. Saya bilang bahwa Ponzi ini sangat berbahaya. Ya nggak apa-apa kalian tetap main ya terserah. Toh juga itu bagus kok, bagus buat diri saya gitu loh. Iya kan, iya tetap bagus buat diri saya sendiri. Yang untung siapa ya saya, yang untung berapa platform, yang untung yang nge-ref gitu.
Karena memang begitulah cara main Ponzi. Kalian boleh main beberapa platform, kalian boleh misalnya trading saham atau kripto atau NFT atau forex. Saya bilang bahwa semuanya tuh bisa dipelajari, cuma kita harus menguras banyak tenaga gitu. Kalau di forex itu kalian minimal 5 tahun lah baru bisa kalian menjadi expert atau baru bisa menjadi superior. Di saham lumayan gampang ya, kayak gitu ya. Kita semua pasti akan paham lah dengan beberapa Ponzi kayak gini. Ponzi emang ya memang bagus kalau mereka kalian bisa ngundang banyak orang, tapi kalau nggak bisa ngundang banyak orang ya otomatis meninggal kalian. Tambah lagi kalian nggak tahu rilisnya kapan, kalian nggak tahu apa tuh ini prediksinya kapan scam. Bahkan yang memprediksi ini bakal scamnya saja kita nggak tahu. Saya juga nggak pernah menyangka bahwa Ponzi itu bakal scam ya. Tapi ya nggak apa-apa gitu loh. Kalian tetap melakukan yang kalian lakukan aja. Toh itu juga uang Anda, saya juga udah punya hak. Ya, kalau suatu hal yang bagus ya peternak itu bagus. Jangan terlalu menutup diri untuk banyak hal itu loh. Ya kan, direject kan. Penarikannya direject. Kita coba narik lagi. Aku nggak tahu ya Oscar ini gimana kelanjutannya. Hmm. Ya kedepannya nggak tahu sih apakah Oscar ini masuk scam atau enggak. Ya semoga aja enggak sih. Semoga aja ya semoga enggak sih. Ya kita harus realistis aja teman-teman. Nggak boleh ada yang bilang bahwa ini bagus kok, ini tidak, ini aman kok, ini aman. Enggak juga. Namanya Ponzi nggak ada yang aman. Ya terserah kalian. Ya semoga bisa. Jelas Amazon juga udah gitu ya. Ini Amazon kayak udah scam sih. Ini tetap waiting dari kemarin. Ya sudah itu aja sih. Ya kalau kalian suka dengan konten saya silakan like, silakan komen, silakan subscribe. Ya semoga aja saya bisa apa ya? Semoga aja saya bisa memberikan yang terbaik ya buat kalian ya. Yang jelas saya nggak tahu kapan itu scam. Ya mungkin saya cuma bisa memprediksi oh ini kayak gini kayak gini. Tapi terkadang prediksi saya tuh gagal. Itu aja. Thanks for watching.